Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulan nabiyal ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah pemirsa PAL TV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan aku Cek Doli dalam program yang sangat kita tunggu-tunggu sama-sama, yaitu program Cawisan, Ceramah dan Tausiah Agama Islam. Edisi kali ini Jumat 29 Juli 2022 Miladia, atau kita telah berada di penghujung bulan Zulhijjah 1444 Hijriah. Nah, tentunya pemirsa, Cek Doli hari ini ngajak kita sama-sama untuk menyimak dan mengikuti program Cawisan guna bekal hidup kita dunia maupun di akhirat kelak. Nah, alhamdulillah pemirsa, kali ini kita akan membahas tema yang sangat menjadi perhatian kita sama-sama. Tentunya pemirsa, kalau kita dengar, kalau kita inginkan dan mendambakan kaya, bahagia, senang maupun aman adalah dambaan setiap umat manusia maupun termasuk Cek Doli dan juga pemirsa. Nah, tema kali ini kita akan membahas kalau bisa kaya, kenapa harus miskin? Kalau bisa kaya, ngapa nak miskin? Dan alhamdulillah telah hadir di studio kita bersama Al-Mukarram Fadilatul Ustadz Haji Raden Ahmad Afandi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz hari ini Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat Ustadz. Semoga Allah panjangkan umur Ustadz. Amin, amin. Mudah-mudahan Ustadz, tema kali ini kita akan membahas kalau bisa kaya, kenapa nak miskin Ustadz. Ya. Caknya jadi perhatian kita sama-sama nih Ustadz ya. Dan Cek Doli pun baru dengar nih Ustadz ya, kalau bisa kaya ngapa harus kita miskin. Dan tentu saja Ustadz, ini mungkin mengundang perhatian pemirsa kita di rumah. Dan tentu saja Ustadz, sebagaimana kita ketahui, rasa-rasa hidup manusia pengen kaya kalau Ustadz. Dah kalah miskin Ustadz. Nah, mungkin pemirsa, kita akan melanjutkan kembali tausiah ini. Kita akan dengarkan seksama, yaitu yang akan dibahas oleh Al-Mukarram Ustadz Haji Raden Afandi dengan tema membahas kalau bisa kaya, kenapa harus miskin. Kepada Ustadz, kami persilakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajma'in wa ba'd. Mau kasih Cek Doli, waktunya pemirsa PAL TV yang dirahmati Allah. Banyak di antara kita ini kadang-kadang ecak-ecak nandak kayo, padahal pengen kayo. Ya. Banyak terjadi khususnya di kalangan kami para ustadz, para kiai yang mungkin ya, makomnya itulah sampai tidak butuh dengan dunia, tidak perlu lagi dengan dunia. Cuma sebenarnya itu tarapan batin dia, pengalaman spiritual dia, tapi tidak pacak nak disamoratoke dengan uang lain. Karena kenyataannya banyak uang Islam yang kadang datang ke ustadz nanya, Pak Ustadz, ada amalan enggak? Biar kami ini pacak kayo juga. Tidak. Ada amalan pacak ngelunasi utang, ada amalan pacak kalau bisnis lancar. Yang semua itu ujung-ujungnya adalah urusan duit. Nah, iya, ujung-ujungnya urusan duit. Nah, manunian Islam memandang kekayaan itu. Apa kita ini tidak boleh kayo? Apa kita ini nak melarat terus? Apa kita ini nak sago terus? Nah, ini yang penting difahami. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu punya Asmaul Husna, punya nama-nama yang baik. Dan Allah memerintahkan dalam wahyu yang pertama itu pada saat di Gua Hira, Rasulullah SAW dikongkon baca Iqra bi asma'i rabbika. Bacolah dengan nama Tuhanmu. Nah, salah satu nama Tuhan itu Al-Ghani, Al-Mughni, yang kayo lagi mengayo. Jadi Tuhan kita tuh maha kayo. Tuhan kita tuh ngayo juga. Nah, lantas dengan kita mentakwil daripada Asmaul Husna ini, tidak salah kita nak pengen jadi wong kayo, tidak salah kita nak pengen jadi wong berduit. Karena memang kita punya Tuhan tuh maha kayo. Kecuali Tuhan kita tuh miskin, aman dipintai marah merajuk. Kamu diminta terus jadinya kan. Kamu nih baca habis harta aku nih baca. Dah kata Tuhan maha kayo.
Bahkan kalaupun seluruh makhluknya dikaya oleh Tuhan, tidak ngurangi barang sebutir debu dari kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dulu yang harus dipahami, bahwa kita tidak usah sungkan untuk minta dengan Allah Subhanahu wa taala bab kekayaan ini. Karena Nabi ngajar ke doa juga. Ya, salah satu doanya itu Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa na'udzubika min adzabil qabri la ilaha illa anta. Ya Allah, aku berlindung daripada kekafiran dan kefakiran. Ya, karena kadang-kadang fakir itu, miskin itu nyebab wong jadi kafir. Jadi lupa deh dengan Tuhan, nyari duit, pergi pagi, balik pagi. Bangkat dalu, balik dalu. Ngejo ke duit itulah. Lupa sembayang, lupa ngaji, lupa cawisan, lupa nonton Pal TV. Tuh, Ayo, hari-hari nyari duit itulah. Nah, hal ini yang tidak diinginkan oleh agama. Hal ini yang tidak diinginkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya kalau kita pacak ngambek ibroh dari perjalanan hidup Nabi, pemirsa Pal TV dan seluruh umat Islam, Rasulullah itu fase awalnya justru pedagang. Fase awalnya justru pebisnis. Kapan kita nyingok sejarah, baca sirah Nabawiyah, dari umur 8 tahun Nabi lah mulai belajar berdagang. Belajar berdagang 8 tahun. Emang kita dulu 8 tahun minta sama mek. Ayo mek, ada duit dah mak, nak jajan. Sempel kelek. Iya. Rasulullah lah mulai berdagang umur 8 tahun. Ya. Sampai umur 12 tahun dia ngembalakan kambing. Dapat upah. Lah nyari duit, lah belajar mak mano nyari duit, lah belajar mak mano nabung. Umur 12 tahun diajak pamannya keliling ke 3 negara. 3 negara. Itu ada pelesiran 12 tahun ke 3 negara. Rasulullah pelesiran ke 3 negara untuk membaca mak mano cara berdagang, mak mano cara transaksi, mak mano caranya kita bekulaan aja wong berdagang tuh kulaan ya. Apa nyari distributor, mak mano cara memetakan market, mak mano cara menghadapi customer, mak mano cara akuntabilitas keuangan itu. Jadi prinsip ekonomi Rasulullah itu lah dia pelajari dari mulai 8 tahun, 12 tahun. 12 tahun sampai umur 16 tahun dia melok pamannya berdagang. Bawa baju, bawa kain, bawa apa. Kaget dari Bahrain, dari Yordan, dari Mesir dia balik lagi ke Arab, bawa barang dagang di sana. Jadi Nabi itu umur 12 tahun lah jadi pengusaha ekspor impor. Jadi jangan perlu kita alergi, lah ekspor impor, pengusaha muda. Zaman Rasulullah. Nah, umur 16 tahun Nabi lah mulai berdagang dewek. Sampai umur 25 tahun Rasulullah membawa barang dagangan Sayyidatuna Khadijatul Kubro, investor raksasa, distributor besar. Kalau bahasa kita sekarang salah satu nago lah dak. Entah hawa nago entah apa, pokoknya nago dak. Nah, Siti Khadijah tuh kaya rayo. Bawa barang dagangan Rasulullah SAW ke 13 negara setelah 16 tahun sampai 25 tahun. Maka Siti Khadijah nyingok, belagak budak nih. Pintar berdagang, jujur, baik, ngomongnya halus, akhlaknya. Senang dia. Laju dilamarnya lah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di umur 25 tahun. Nah, Rasulullah ini kan namanya pengusaha. Nah, ndak dia gengsi juga, kaman sekedar nak dilamar dak katinjuan, sementara yang ngelamar nih wong berduit. Makanya maharnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dalam riwayat-riwayat yang sahih, dalam asar-asar sirah yang sahih, ngenjuk mahar dengan Siti Khadijah itu 20 ekor onta ahmar. 1 ekor onta ahmar itu kapan kita konversi dalam rupiah sekarang kurang lebih 2 miliar. Masya Allah. Berarti kapan 20? 40 miliar. Maharnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau spirit ini pacak ditangkap oleh umat Islam, khususnya orang-orang muda, kaum milenial, para penonton Pal TV ini pacak nangkep isyarah ini, ibroh ini, hikmah ini, artinya kita harus punya spirit. Mak ini lagi kadang-kadang tekok nak mas kawin. Ya, ada mas kawin kau. Perangkat alat sholat besta, tadinya pacokulhu bayinya. Nah, jadi kita yang cak ini dak dong ngambil spirit dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa izzah seorang pemuda, bahwa izzah kita sebagai orang Islam ada pada harto-harto yang baik. Ini satu ya. Jadi nanyo ke dalil misalkan, apa boleh gitu tuh kayo? Boleh, Nabi kayo. Nabi itu kayo. Masya Allah. Ya, banyak investasinya, aset di mana-mana luar biasa.
Nah, pemirsa Pal TV dan Cek Doli ya, salah sebut bahaya. Kenapa ada di Palembang nih Cek Dola. Nah, jadi kita pertama itu perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9 sama 10. Yang pertama, kita memang tidak boleh berbisnis baik lupa sama sembahyang. Contoh di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9 itu dikatakan oleh Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu wahai wong-wong yang beriman idza nudiya lis-shalah mi yaumil jum'ah, kapanlah datang panggilan salat Jum'ah ya, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah kamu sembahyang, bersegeralah kamu ingat Allah. Wazarul baik, tinggal kelah jual beli. Nah, ada kalimat tinggal kelah jual beli berarti Tuhan tidak ngelarang kita berdagang. Cuma maksud Tuhan kapan berdagang jangan lupa sembahyang. Jangan lupa ngaji, jangan lupa sedekah, jangan lupa untuk berbuat baik dengan yang lain-lain. Itu satu. Jadi ada kalimat fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Segeralah untuk mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Jadi ada fase yang Quran dia menginformasi ke ada transaksional yang harus dilakukan oleh uang Islam, yakni dzarul bai' tadi, al bai' tadi, berdagang tadi ya. Mana? Masih lanjut tidak? Iya, betul lanjut, Ustaz. Iya. Nah, jadi itu yang pertama. Nah, di ayat 10-nya Allah kata, kapan kamulah selesai sembahyang, fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kapan kamulah selesai sembahyang, bertebaralah di muka bumi. Carilah rezeki Allah Subhanahu wa taala, karunia Allah. Perintah siapa itu? Perintah Allah taala. Jadi berdagang, nyari rezeki, bertebaran, membangun networking, jaringan. Bahasa wong bisnis itu networking, ya, networking. Bangun jaringan. Bangun jaringan. Sekarang ini apalagi mudah, ada online, ada macam-macam, jadi reseller. Jadi harus membangun jaringan. Kalau bahasa lainnya silaturahim. Banyak kawan, banyak rezeki. Ya, man antum punya kawan 2 sama kawan 10. Men kira-kira nak berejong utang dengan uang 2 nih, kemungkinan dikit dapatnya. Kelebu. Iya, tapi kalau ada uang 10 kawan kita, minimal dari 10 itu ada sikok yang nyempil pacak nolongi kita. Nah, itu pentingnya networking. Makin luas jaringan kita, makin kesempatan kita untuk membangun bisnis, membangun entrepreneurship dan segala macam itu besar. Itu perintah Allah. Jadi berbisnis, berdagang, berusaha perintah Allah. Asal ya para ulama ngato ke selama niat bisnis kamu, selama niat usaha kamu, selama niat kamu kaya untuk membesak ke agama Allah, lajulah. Oke, Masya Allah, subhanallah Ustaz. Kita akan lanjutkan dulu Ustaz setelah ada yang lewat satu ini Ustaz. Bayu, lajulah yang lewat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa, balik lagi sama aku Cek Doli. Alhamdulillah di segmen 1 tadi telah kita dengarkan uraian luar biasa Ustaz. Masya Allah Ustaz, tentang terkait masalah tema kita kali ini, kalau bisa kayo ngapun yang nak miskin Ustaz ya. Bahasa kita Indonesia, kalau bisa kayo ngapun nak harus miskin. Sebuah tema yang tentu saja yang baru kita dengarkan tadi uraian dari Ustaz kita. Dan tadi Ustaz kalau kita dengarkan terkait dengan kisah Sa'labah Ustaz ya. Nah pemirsa, sebelum kita akan melanjutkan kembali uraian kita, kami mengundang pemirsa, bagi pemirsa yang nak bertanya, jaturi di layanan telepon kita interaktif di 0711 38002. Saat kita akan lanjut kembali Ustaz terkait masalah tadi Ustaz. Kalau kita akan mengingat tema kita, kalau bisa kayu kenapa harus miskin Ustaz, kita akan mengenang kembali atau kisah dari Sa'labah Ustaz. Sudah awal miskin, minta doa ke Rasulullah, akhirnya kayo, tapi lupa dengan ketaatan maupun dengan kewajibannya Ustaz. Ya, jadi dalam Islam ini kan kisah itu tidak cuma Sa'labah, banyak kisah-kisah yang lain juga. Contoh dalam Syiar Alam Nubala misalkan dicerita ke sahabat Nabi yang namanya Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Dia punya kekayaan itu 16,5 triliun. Kita lanjut Ustaz. Nah, ayo. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dari Pak Akib di Lemabang. Oke, dari Pak Akib dari Lemabang Pak ya. Jaturi Pak, nananya sama Ustadz kita. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Ustaz? Baik, alhamdulillah, berkat doa Pak Haji Akib. Doa Pak Ustaz sehat dan hidup. Amin ya Allah wa iyyakum. Mau nanya ini Pak Ustaz.
bagaimana menjadi dua pertanyaan Pak Ustaz, bagaimana menjadi orang yang kaya hati itu Pak Ustaz? Ya. Menjadi orang kaya hati. Ya. Ini kayu masalah kayu hati. Dua Pak Ustaz, jadi mau ada keinginan Pak Ustaz, masih mau beli motor. Doa apa supaya keinginan kita itu tercapai Pak Ustaz? Wah, Oke, Ustaz. amalan enggak? Oke, Pak Akib. Mau beli kendaraan, tapi ini sedikit lagi doa apa supaya keinginan kita itu tercapai. Ya. Oke. Sudah lama sih Pak Ustaz saya ingin kendaraan karena saya sudah bekerja lumayan lah penghasilan kerja saya itu. Katanya saya itu ada Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Sama-sama. Oke. Pak Sama-sama Pak Jaki. Akib. Terima kasih Pak Akib. Nih Ustaz, masalah kayu hati nih Ustaz. Iya. Ini ada amalan apa Ustaz kira-kira bisa mencapai tentang masalah kita ini bisa kayu hati? Ustaz? Kayu hati itu kan kalau bahasa sederhananya ridho. Wong kapan sudah ridho dengan apa bae yang Tuhan tetap ke, kayu lah itu hatinya. Tidak katik lagi nak cuga, tidak lagi nak berutuan, tidak lagi nak ngambek, tidak lagi nak marah, ridho. Raditu billahi robba. Pokoknya apa yang Tuhan jadi ke ridho. Ridho. Nak miskin, nak kaya, nak sakit, nak susah, nak senang, nak banyak duit, katik duit, ridho. Nah yang ujaku tadi, makom ini adalah makom perjalanan ruhani. Ya disebut dengan marhala, toreko, ma'rifatillah, ya, jalan-jalan kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kagak ada kajiannya dewek ya bab ini. Cuma masalah nak kayu hati tadi sederhana be. Mak mano kita ridho dengan apapun ketetapan Allah taala. Kayu lah itu. Ya. Katik lagi nak nyingok uang salah, dak katik lagi nak nyingok uang iri, dak katik lagi nak nyingok uang sedih. Ay pecah kawan sebelah mobil aku belum pecah. Nah, itu berarti belum ridho dengan ketetapan Tuhan. Amun ridho dengan ketetapan Tuhan, tidak peduli dia. Yang penting Tuhan ridho, apa bae jadinya aku galak. Nah ini pasti kayo lah itu hati. Itu amalannya ridho. Yo ridho. Nah yang kedua menak kayo, amalannya itu sederhana. Ya. Uji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Banyak-banyak baca doa. Kami lah baca Ustaz doa, cuma belum kabul-kabul. Ya. Belum ijabah pula. Nah Imam Hasan Al Basri nyebut ke sebuah dalil, yakni aslihullah wa yuslih lakum. Perbaiki hubunganmu dengan Allah, niscaya Allah perbaiki hidupmu. Ayo bagus-bagusi banyak-banyak istighfar. Karena istighfar itu salah satu amalan yang disebut oleh Quran. Kapan kamu maca istighfar wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilayya yumatikum matan hasanan ila ajali musamma. Kapan kamu banyak istighfar, banyak bertobat, maka Tuhan jadi ke kamu kayo sampai ajal kamu datang. Subhanallah. Makanya suatu hari wong datang ke tempat Imam Hasan Al Basri bertanya, "Payo Imam, ada amalan untuk kayo?" Istighfar uji Imam Hasan Al Basri. Kapan kamu lah maca istighfar, istiqomah, rajin, terus-terusan maca istighfar, sembahyang taubat, istighfar lagi sampai Tuhan tuh ngampuni dosa-dosa kamu, maka rezeki itu ngejar kamu. Rezeki itu ngejar kita. Kita ini terhalang oleh rezeki. Uji Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim bisababi bizan biyusibuhu, sebab dosa. Gara-gara kita banyak dosa maka rezeki itu terhalang. Obatnya istighfar. Jadi kalau mengaji Akib tadi nak bertanya apa amalannya, menurut Quran banyak-banyak istighfar, banyak-banyak bertaubat, banyak-banyak minta ampun dengan Allah, istighfar minimal lah 100 kali sehari meloi Nabi yang tidak berdosa, Nabi yang lah diampuni dosanya, udah 100 kali sehari. Kita yang kalau pacak 1000 kali. Jangan pula nak sama dengan Nabi, karena kita bukan Nabi. Nabi lah dijamin al-isma maksum, enggak? Kita ini 1000 kali minimal. Kalau pacak 10.000 kali. Jadi ibaratnya tuh dosisnya itu menabi tuh katik penyakit, men kita ini stadium 4. Ya, nak kemo, nak ini banyak istighfar yang banyak-banyak. Istighfar ke mata kita, hati kita, istighfar ke mulut kita, istighfar ke kuping, istighfar ke seluruh yang gawi-gawi yang kita laku ke, baik zahir maupun batin. Minta ampun ya dengan Allah Ta'ala. Laku gitu baik dulu. Sampai hati kita bersih, hati kita tenang, mata kita ni terjaga, tidak gampang nyingok maksiat, kuping kita ni tidak gampang ngomongi wong. Fa insyaallah rezeki nyusul. Kena rezeki itu yang ngatur Allah. Allah yabsutu rizqan liman yasha. Allah al-basit. Allah yang ngayo ku wong yang dia kehendaki. Nah kalau Allah sudah ngampuni kita, kayo lah itu. Masya Allah, Ustaz. Luar biasa Ustaz. Tadi amalannya salah satu adalah ridho ya Ustaz, dan banyak bertaubat. Kita sambung dulu Ustaz dari pemirsa kita. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Halo. Ya. Silakan Ibu, dengan Ibu siapa? Waalaikumsalam, Mas. Ya, Ibu. Ruli. Ya. Silakan Bu, dengan Ibu siapa Bu? Saya Bu Ruli, Mas. Assalamualaikum. Bu Ruli, waalaikumsalam. Ya Ibu, silakan Bu, di Pelaju ya Bu ya? Pak Ustaz. Iya. Diatur Ibu. Saya ingin tanya ya Pak Ustaz. Kata Pak Ustaz tadi cerita di zaman Nabi. Nabi kan katanya dia melamar istrinya dengan hewan peliharaan. Bukan hewan Ya. kurban, unta Bu, dengan domba. Jadi sekarang Iyalah, domba itu kan hewan kan? Ya, Ya, siap. ya. Ya Bu. Hewan peliharaan kan? Unta, bukan Tadi ya. Terus. Nah, sekarang ini ada lagi, saya lihat di TV, ya, ada yang melamar gadis dengan ikan lele, dengan sendal jepit, dan ada juga dengan Al-Quran, ada dengan perangkat sholat. Sementara ada yang mengatakan itu semua tidak boleh, harus dengan walaupun segram dengan mas kawin, dengan emas. Ya. Ya. Ya Bu, lanjut. Mas. Tapi katanya kalaupun tidak punya uang pun bisa ngutang dulu, nanti Ya. kalau ada dibayar. Nah, ini bagaimana Ustaz, mohon penjelasannya. Ya. Dan yang kedua Ustaz, saya ingin tanya, kalau ada orang dia selalu membuat kesalahan, dimaafkan, selalu minta maaf, selalu diberi maaf. Dia juga berbuat salah itu kepada seorang ulama juga lah, bisa dikatakan. Iya Bu. Nah, tapi ulama ini akhirnya entah di mana mungkin sudah kesal juga, selalu minta maaf tapi selalu dibuat. Akhirnya dia selalu berdoa untuk si makhluk ini supaya berubah, supaya sehat, murah. Tapi seolah-olah jadi makanan apa ya, kayak makanan rutin gitu. Ya. Mohon penjelasannya Ustaz. Bayo. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ruli dari Pelaju Ustaz. Ini Ya. Masya Allah Ustaz, terkait masalah tadi Rasulullah. Jadi unta tadi. yang harus kita cermati, unta ahmar itu adalah kendaraan termahal. Bukan untuk disembelih. Ya, dalam artikulasi unta ahmar itu dipelihara sebagai kendaraan. Amun zaman itu barangkali ada mobil yang mahal, kita nyebut ke merek, begitu pula kata iklan masuk dah ya. Nah, mobil termahal, kendaraan termahal. Jadi unta ahmar itu sampai sekarang menjadi kendaraan para raja-raja karena memang barang itu mahal. Jadi value-nya, kalau bahasa Jermannya itu value-nya itu, ya, value nilai unta itu kalau dikonversi dengan rupiah senilai dengan 2 miliar. Artinya tujuan mahar itu, ini yang harus kita pahami dulu, Cek Doli dan Ibu Ruli juga pemirsa Pal TV. Tujuan mahar itu adalah harta yang diunjuk ke laki sama bini. Kalau seandainya terjadi sesuatu, lakinya mati, lakinya kemudian atau bercerai, maka mahar itu pacak digunakan oleh bininya tadi untuk bertahan hidup. Pacak meli biaya budak sekolah. Kalau ngontrak rumah pacak ngelanjut ke kontrakan rumah. Nah makanya aku kadang tidak pula nyala ke memang ada sahabat Nabi yang kawin itu maco surat Al-Ikhlas baik. Tapi itu setelah ditanya Nabi dulu, kau punya apa? Katik kalau kau ada hafalan Quran enggak? Ada. Ya sudah hafalan itu baik. Nah itu juga para ulama mengambil dalil bolehnya menjadikan Quran sebagai hafalan Quran sebagai mahar. Tapi itu bukan istimbat awal, bukan hukum awal. Hukum awal mahar itu barang berharga yang pacak digunakan oleh bini kapan terjadi sesuatu. Kasihan pula wong betina ini kan tak pacak langsung nak bergerak. Aman lakinya mati, nak nunggu masa iddah dulu baru pacak kawin lagi, mau nado lanang galak, kan? Namun dia tak katik cadangan barang payah. Nah, mas kawin itulah, namun mas kawinnya seperangkat alat sholat, tekok penggadean tak galak nih tekok penggadean tak galak. Tetangga sebelah digade tak galak, kawan tak galak, mangkat alat sholat. Makanya
selain unta ahmar tadi, dalam riwayat, Nabi itu maharnya tambahan dari unta tadi 100 kilogram, 120 gram emas. Ya, hampir sekilo kalau tidak salah ya. Dalam asar itu hampir sekilo. Mahar yang diberi ke Nabi. Untuk apa? Untuk tadi cadangan kalau kaget tiba-tiba ada masalah. Ya. Kita lanjut dulu, Ustaz. Yo. Kita angkat telepon dulu, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dari Hamdi di Tiga Ilir. Ya, Waalaikumsalam Pak. Silakan Pak, Pak Sardi dari Tiga Ilir. Mau nanya Ustaz, saya ini Dia tuh Jaturi Pak. ada keinginan saya penuhi. Doa apa yang supaya supaya keinginan kita tercapai Pak Ustaz. Oh, Oh, Ustaz. ya Pak Yo. Ada doa yang saya ingini Pak Ustaz. Katanya saya doa apa supaya keinginan kita itu tercapai dan dikabulkan oleh Allah. Siap. Itu aja Pak Ustaz. Ayo. Tanya saya. Ya, terima kasih syukuran Pak Tardi dari Tiga Ilir, Ustaz. Terima kasih. Yo, Pak Yo. Nambahi dikit baik kami Waalaikumsalam nih. warahmatullahi wabarakatuh, Jadi katik doa uang Islam, dak katik doa hamba Allah itu yang tidak dikabul ke Tuhan. Benar, Ustaz. Jangan dulu kita sangka buruk dengan Tuhan. Ya. Husnuzon. Bahwa seluruh doa itu dikabul ke Tuhan. Cuma ada yang dikabulkannya pertama dikonversi Tuhan, tidak dalam bentuk yang kita pengen ke. Dikonversi ngapus ke dosa-dosa kita. Dia dinjuknya sehat, dinjuknya galo-galo. Ini dulu, jangan kamu ngatur kayak, Tuhan tidak ngabul ke doa aku salah, karena sifat Tuhan itu maha mengabulkan. Ya? Al-Mujib, maha mengabulkan. Puji Tuhan dia mengatakan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah sama aku kabul ke. Amun kita berdoa laju tidak dikabul ke, juga kita dengan Tuhan. Padahal bukan salah Tuhan. Tuhan tulah ngabul ke kalau permintaan kita. Cuma pertama dikonversinya. Ya? Kita lanjut dulu, Ustaz. Ayo. Oke. Ustaz, kita akan lanjutkan kembali setelah yang satu ini, Ustaz. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa, balik lagi sama aku Cek Doli. Alhamdulillah tadi di segmen 1 dan segmen kedua sangat menarik sekali Ustaz ya. Pembahasan kita dibuktikan tadi ada pertanyaan pemirsa tentang terkait masalah doa dan amalan apa Ustaz, biar kita cepat kaya Ustaz. Kalau judul kita tadi, kalau kita kaya nggak pernah miskin. Nah, Ustaz, tadi banyak pemirsa terkait masalah nanya amalan apanya Ustaz, doa apa yang harus buat kita supaya kita kaya hati. Tadi sudah dijelaskan dalam Quran. Amalannya banyak baca istighfar. Quran yang ngomong, bukan gitu lagi. Allah nih yang nunjuk tuh. Wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilayya yumati'kum matan hasanan ila ajali musamma. Quran surat Al-Hadid ayat 3. Nah, buka dewek di rumah itu. Ya. Kemudian buka lagi Quran surat Nuh ayat 9 dan 10. Sama we nyerita ke kapan kamu beristighfar kepada Allah, Allah turun ke hujan dari langit sebagai rahmat, Allah njuk kamu anak keturunan yang banyak, dinjuk rezeki yang banyak. Quran yang ngomong. Jadi amalan apa lagi yang dipakai? Itu yang dipakai. Baca istighfar. Nah, makna baca istighfar itu sadari bahwa kita tidak punya daya upaya, kita tidak punya kekuatan, kita tidak mampu merubah nasib. Yang pacak ngubah nasib, pacak jadi ke kita kaya, pacak ngabul ke hajat itu Allah Ta'ala. Maka lepas kesandaran-sandaran dengan akal, lepas kesandaran dengan apa-apa. Istighfar kita dengan, ya Allah, aku bertobat. Selama ini aku nyangko kawan sebelah, pacak nolong. Aku punya idah. Ya Allah, aku bertobat. Selama ini aku nyangkut tanah ubak yang nak aku jual itu pacak nolong. Begitu terjual, ditipu wong. Habis duitnya. Dajak juga nolong. Aku pikir pangkat aku inilah. Kapanlah jadi wong berpangkat. Masuk penjara juga ujungnya. Ya Allah, tak kati yang pacak nolong aku kecuali engkau. Beristighfar kita dengan segala sandaran-sandaran tauhid kita selama ini. Balik dengan Allah Ta'ala. Nah, kapan sudah kita beristighfar, mata kita jaga dari maksiat. Pokoknya istighfarlah yang banyak. Minta ampun yang dengan Allah Ta'ala. Kapan kita sudah minta ampun, uji Tuhan tadi. Ya, yumati'kum mata'an hasanan ila ajali musamma, maka aku unjuk kamu kebahagiaan sampai ajal kamu datang. Kurang apa? Masa istighfar. Rasulullah beristighfar, para sahabat beristighfar, dan lain sebagainya. Kedua, banyak-banyak baca selawat. Selawat Nabi itu luar biasa, ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kalau baca 100 kali minimal nih sehari itu
Pagi 100, sore 100. Syukur men kamu baca maco sampai 1000, 2000, 3000. Boleh dah Ustaz. Kalau bid'ah pula kata-kata bid'ah maco selawat sebanyakan seumur umur kata bid'ah bacolah. Insyaallah datang ke rahmat. Man sholla alayya wahidan fa sallallahu alaihi wasallam. Kapan wong maco selawat sama Nabi sekali, Allah ngenjuk solawat sama dia 10 kali. Solawat kita sama Nabi, minta syafaat, Allah bersolawat dengan kita, diampuni dosa, dinjuk rahmat, dijauh ke bala, datang ke rezeki. Makanya di Dawet Inyong, aku ini punya usaha Dawet Inyong. Ada 400 outlet, Palembang ini ada juga. Masya Allah. Nah, kita njuk tahu sama mitra-mitra kita, kapan kamu nak berjualan, baca selawat. 100 kali jika kita sebelum jualan. Minta dengan Allah berkat syafaat Nabi, berkat doanya Nabi dengan umat, kecintaan Nabi dengan umat. Insya Allah jadi berkat. Ada jalannya kapan baca selawat itu. Nah yang ketiga, kamu tuh jangan lupa kadang-kadang berdoa dengan Tuhan, lah berselawat dengan Nabi, dengan uang tua galak gua ngelawan, uang ajar. Ya gua tak pernah ngenjuk uang tua duit, tak pernah minta maaf, tak pernah. Uji Tuhan tak baca, aku tak galak ngenjuk kau apa-apa, men kau belum didapat ridho uang tua kau. Nah, jadi nyangkut banyak sangkutan ini tadi kan. Maka istighfar dan taubat dalam surat Al-Hadid ayat 3 itu ngenjuk mana? Istighfarmu kepadaku kata Allah seiring dengan taubatmu atas kesalahan-kesalahanmu terhadap sesama termasuk dengan wong tua. Nah Cek Doli nih, kalau belum tahu main ke tempat guru ngaji zaman kecil dulu. Mentang lah kuliah, lah S1, S2, lupa dengan guru ngaji. Padahal kita baca ngaji hari ini, bekat kita punya guru zaman kecil dulu. Mentang kapan-kapan kita ceramah, ceramah kemana-mana. Baca maco ke Quran, baca maco ke hadis, karena sebab diajari guru ngaji kecil. Dah gitu datang. Asbab guru. Nah, jadi gitu galaknya durhaka sama guru, ilmu jadi tak berkah, rezeki jadi terhalang. Dak. Nah, jadi penting bagi kita untuk memahami bahwa dak katik doa umat Islam itu yang tidak diijabah Allah. Salah kita baik. Masya Allah, Ustaz. Luar biasa, Ustaz. Hari ini kajian kita, ya tadi pemirsa menaikkan doa amalan, Ustaz. Kalau Doli tangkap tadi ada beberapa poin, Ustaz. Yang pertama adalah minta ridho, ya Ustaz ya. Ridho dulu Allah, jangan berburuk sangka, Ustaz ya. Yang kedua tadi ada kita banyak-banyak istighfar, bertobat kepada Allah, dan juga tadi banyak-banyak salawat. Dan terakhir minta ridho orang tua, Ustaz. Orang guru, Ustaz ya. Ini sering banyak kita lupa ke Ustaz. Kadang-kadang kita sudah bisa ngaji, bisa berceramah, tapi lupa dengan guru ngaji, Ustaz. Nah, Ustaz, kalau kita tadi korelasi terkait masalah tadi kisah sahabat yang kita lanjut di awal tadi, Ustaz, adalah bagaimana tadi di awal sahabat miskin, lalu kayo, lupa diri, Ustaz. Nah, mana Ustaz, biar kita kayo, tapi kita dalam ketaatan, Ustaz. Tadi yang ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ajar ke doa tadi. Allahumma inna na'udzubika minal kufri wal faqri wa na'udzubika min adzabil qabri. Ya Allah, bahasa lainnya, aku berlindung kepada engkau dari kekafiran dan kefakiran. Sebaliknya itu kan kalau bahasa dalam ilmu nahwu shorof disebut mafhum mukhalafa. Kebalikannya, ya Allah, kapan kau jadi aku kaya, terlindung aku daripada kekufuran. Kapan aku jadi kaya, terlindung aku dari ketidaksyukuran. Jadi sebenarnya itu bukan masalah kita kaya atau miskin. Mano kaya itu pacak jadi wasilah kita untuk taat. Kalaupun miskin kita ridho dan jadi sebab taat, katik masalah. Kalau bahasa ulama itu ini, kapan diammu itu menjadi manfaat, diamlah. Tapi kapan ngomong mau jadi manfaat, ngomonglah. Kapan miskin mau jadi manfaat, miskinlah. Kapan kaya mau jadi manfaat, kayolah. Nah, jadi ukurannya itu nilai manfaat yang kita bisa timbul ke sebab yang kita alami itu. Masya Allah, Ustaz ya. Nah pemirsa, kami juga mengundang pemirsa, bagi pemirsa yang nak bertanya, mungkin ada masalah terkait tema kita pada pekan hari ini, kami terima teleponnya di line telepon interaktif di 0711 38022. Nah, Ustaz, kita balik lagi tadi, Ustaz. Tadi ada juga, Ustaz, kalau masyarakat bertanya, Ustaz, kadang-kadang mana Ustaz katanya? Pilih kaya bersyukur atau miskin bersyukur? Nah, kadang-kadang dua-dua pilih nih. Kalau aku milih yang mana Tuhan pilih ke. Ya, baca juga gitu nak milih apa. Cuma maksud kita, Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak ngelarang kita jadi wong kayo. Tidak juga nutup peluang kita minta kayo. Ya, Allah Taala juga tidak pernah nutup rezekinya untuk hamba-hambanya. Bahkan dalam surat banyak surat ya, salah satunya surat Al-Anbiya ayat 102 itu disebut ke annal